Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 232. Seluruh lembah sangat sepi. Semua orang di sini tidak berani bernapas terlalu keras. Dan dengan terbangnya beberapa burung gagak, semua orang terkejut sekaligus. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup di sini? Tanya Bogdan dengan wajah bingung. Tuan, bukankah ini benar-benar neraka? Aku takut. Sarah sedikit gemetar, lagi pula, dia adalah seorang gadis. Menghadapi pemandangan seperti itu, tidak heran dia tidak takut. Ini tidak mungkin neraka. Neraka adalah dunia bawah. Dengan kekuatan kita masih memiliki cara untuk meninggalkan dunia sekuler dan pergi ke dimensi lain. Tapi tempat ini memang menyusup, seperti api penyucian. Peramal ilahi mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli dunia apa ini, karena kita ada di sini, kita harus gigit jari dan terus maju. Semua orang waspada, jangan sampai tersesat. Dev mengingatkan semua orang. Karena saat dia berjalan di pintu, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya mendekat. Setiap orang mendekat satu sama lain, sepenuhnya waspada. Tuan Chen, karena ada makhluk hidup di sini, apakah akan ada manusia? Simon bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, pokoknya tempat ini sangat aneh, tetap waspada. Dev berkata. Setelah selesai berbicara, semua orang dengan hati-hati mengikuti Dev dan berjalan perlahan ke depan. Meskipun semua orang berhati-hati, mereka tetap menginjak tulang-tulang itu. Karena terlalu banyak tulang, hampir menutupi seluruh lembah, jadi meski berhati-hati, tidak ada cara untuk menghindarinya. Krek, krek, krek. Tiba-tiba, semburan suara biasa terdengar. Di lembah yang mati dan sunyi ini, suaranya sangat menusuk telinga. Dev tiba-tiba berhenti, lalu melihat sekeliling dengan waspada. Semua orang juga panik, ingin tahu dari mana suara itu berasal. Namun segera, mereka menemukan bahwa suara berderak mulai bergema di seluruh lembah. Tuan Chen, lihat cepat. Teriak Sarah, dan kemudian semua orang melihat bahwa tulang-tulang yang berserakan di tanah bergerak. Saya melihat tulang putih itu perlahan melayang, dan kemudian membentuk kembali menjadi kerangka berbentuk manusia. Perlahan, semakin banyak kerangka berbentuk manusia, dan hampir semua tulang di tanah berdiri kembali. Ribuan kerangka mengepung Dev dan yang lainnya. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang panik. Ini, bagaimana situasinya? Saat ini, Bogdan mulai panik. Segera, puluhan ribu kerangka, dengan senjata di tangan mereka, mulai mendekati Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya tidak bisa mundur sekarang. Menghadapi kerangka yang mendekat, Dev melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Ayo bergegas mundur sekarang, jangan terlalu dalam. Dev berencana untuk memimpin Bogdan dan yang lainnya untuk bergegas keluar dari lembah. Dia baru saja masuk dan menghadapi situasi seperti itu. Jika dia masuk lebih dalam, dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin dengan menebas kerangka itu dengan pedangnya, dan pedang ini langsung menghancurkan lebih dari selusin kerangka berkeping-keping. Tepat setelah Dev membunuh lebih dari selusin kerangka dengan satu pedang, lebih dari selusin aura yang tidak terdeteksi langsung memasuki tubuh Dev. Hanya saja Dev tidak menyadarinya, karena selusin napasnya benar-benar lemah. Bogdan dan yang lainnya juga menunjukkan senjata mereka dan menyerang kerangka itu. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan masalah. Meskipun kerangka yang dipenggal oleh Bogdan dan yang lainnya berserakan, mereka dapat menyatu kembali dengan cepat. Tapi kerangka yang ditebas Dev dengan pedangnya langsung dihancurkan menjadi bubuk, dan mereka benar-benar menghilang. Situasi ini membuat semua orang terlihat bingung, bahkan Dev sendiri tidak tahu alasannya. Setelah sekian lama bertempur, Bogdan dan yang lainnya tidak bisa membunuh satupun dari mereka bersama-sama. Meskipun kekuatan kerangka ini tidak terlalu kuat, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka adalah makhluk yang sadar, jadi mereka tidak takut sama sekali, dan bergegas maju dengan putus asa. Segera, Bogdan dan yang lainnya merasa sedikit lelah, dan kecepatan tangan mereka juga melambat. Tuan Chen, Anda tidak perlu khawatir tentang kami, atau Anda dapat melarikan diri dulu. Bogdan berkata pada Dev. Bogdan tahu bahwa meskipun mereka masih bisa bertahan sekarang, jika butuh waktu lebih lama, mereka tidak akan punya cara untuk bertahan.
Bagaimanapun, kerangka ini abadi bagi mereka, mereka tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seni pedang 9 bayangan. Dev melepaskan ilmu pedang 9 bayangan, dan 6 sosok muncul dalam sekejap. 6 Dev yang identik, menjaga Bogdan dan yang lainnya di belakang mereka. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga di tangan Dev diayunkan lebih kencang. Setiap kali pedang itu ditebas, lebih dari selusin kerangka berubah menjadi bubuk. Dan aura yang memancar dari tubuh kerangka semakin banyak berkumpul di tubuh Dev. Setelah lebih dari 1 jam, ribuan kerangka dipenggal oleh Dev. Saat ini, tidak ada jejak tulang di tempat itu, dan semuanya berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Dev menyingkirkan keenam avatar itu, dan menghela napas panjang. Bogdan, peramal ilahi dan yang lainnya menatap Dev dengan tatapan terkejut. Mereka tidak menyangka klon hantu Dev benar-benar memiliki kekuatan. Anda harus tahu bahwa klon hantu orang biasa hanya digunakan untuk membingungkan musuh dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi klon Dev memiliki kekuatan dan dapat bertarung. Dev sendiri merasa sedikit berbeda saat ini, jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, kekuatan spiritual di tubuhnya tidak akan dapat mendukung klon ini untuk waktu yang lama. Tapi sekarang sudah 1 jam, dan avatarnya masih belum hilang, dan kekuatan di tubuhku sepertinya tidak ada habisnya. Pada saat ini, Dev merasa ada semacam kekuatan di tubuhnya, yang berbeda dari kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan naga. Kesadaran Dev mulai berkeliaran di sekitar dantiannya, dan baru pada saat itulah dia menyadari ada aura abu-abu di atas dantiannya. Dev dengan ragu-ragu ingin menyempurnakan kelompok nafas ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menenggelamkan kelompok nafas ini ke dalam dantiannya dan memperbaikinya menjadi kekuatan spiritual. Apakah kelompok nafas ini perlu dipadukan dengan kekuatan naga? Dev sedikit mengernyit. Segera setelah itu, Dev memancarkan kekuatan naga dewa, mengelilingi kelompok aura, ingin membiarkan kelompok aura ini bergabung dengan kekuatan naga dewa. Tapi keduanya tampak agak bertentangan, dan kekuatan naga bahkan tidak bisa menyatu dengan awan kelabu. Nafas yang aneh? Apa-apaan ini? Wajah Dev serius, dia tidak tahu apakah nafas ini akan membahayakan tubuhnya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Dev tidak bergerak, Bogdan berteriak, takut Dev terluka. Oh, aku baik-baik saja, ayo pergi. Dev sadar dan berkata dengan sedikit senyum. Dev tidak memiliki reaksi atau ketidaknyamanan untuk saat ini, jadi dia mengabaikan nafas untuk saat ini. Jadi mereka terus menuju ke kedalaman lembah. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba embusan angin gelap bertiup kencang, dan kemudian sosok buram perlahan mendekati Dev dan yang lainnya. Saat ini, semua orang menjadi gugup, karena semua orang benar-benar bisa merasakan aura berbahaya dari sosok ini. Apa? Ketika sosok itu mendekat perlahan dan dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, Sarah berteriak ketakutan. Saya melihat bahwa sosok ini bukanlah manusia, melainkan mayat yang membusuk, dengan tulang putih terlihat di wajahnya, yang terlihat sangat menakutkan. Bahkan Bogdan dan yang lainnya ketakutan ketika tiba-tiba melihat mayat yang begitu membusuk. Siapa yang kamu cari? Cepat keluar dari sini, ini adalah tempat untuk menekan iblis Yin, jika kamu masuk tanpa izin, itu akan menjadi hukuman mati. Mayat yang membusuk perlahan membuka mulutnya, dan dengan keras menegur Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, bukankah ini seharusnya menjadi dunia rahasia dengan segala macam harta? Mengapa tiba-tiba menjadi tempat untuk menekan iblis Yin? Dan apakah setan itu? Dev bahkan lebih bingung, dan sedikit mengernyit, bukankah ini seharusnya runtuhan? Ada banyak harta? Kami di sini hanya untuk berburu harta karun. Tidak ada harta di sini, jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak akan pernah bisa pergi. Mayat yang membusuk itu berkata dengan marah. Sekarang Dev berada dalam dilema, jelas lelaki tua itu mengatakan bahwa tempat ini adalah harta karun, dan dia dapat memanggil jiwa, dan kemudian kembali ke dunia surga dan manusia. Mengapa semuanya berubah sekarang? Jika tidak ada harta karun, Dev tidak akan bekerja keras untuk membawa tengkorak itu ke sini. Tepat ketika Dev bingung,
tiba-tiba ada getaran di kehampaan, diikuti oleh sosok lain yang muncul. Saya melihat bahwa orang ini adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hitam yang ditutupi dengan pola tengkorak. Tapi Dev sekilas tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah jiwa, bukan orang sungguhan. Adik kecil, tetap aman. Pria tua berambut putih itu tersenyum pada Dev. Hoho. Dev tercengang sesaat, lalu membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lelaki tua di depannya dengan heran, karena suara lelaki tua itu persis sama dengan suara tengkorak. Kamu. Dev menunjuk ke arah lelaki tua itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Hahaha, tengkorak kristal itu milikku, dan akulah yang membawamu ke sini. Orang tua itu tertawa hahaha. Mengapa kamu melakukan ini? Jiwamu ada di sini, mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kamu ingin menggunakan tempat ini untuk menarik jiwa, sehingga kamu dapat dibangkitkan di dunia surga dan manusia? Dev menatap lelaki tua itu dengan marah dan bertanya. Dia mati-matian mengirim tengkorak lelaki tua itu, tetapi dia ditipu. Aku tidak berbohong padamu. Meskipun jiwaku ada di sini, aku tidak punya cara untuk pergi. Aku adalah iblis bayangan yang ditekan di sini. Hanya dengan mematahkan penindasan di sini aku bisa kembali ke alam manusia surgawi. Iblis bayangan menjawab Dev dengan jujur. Setelah sekian lama, apakah kamu ingin aku menyelamatkanmu? Dev berkata dengan marah. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Apa gunanya aku menyelamatkanmu? Tentu saja bagus untuk menyelamatkanku, tapi mengapa kamu menyelamatkanku? Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkanku dari sini. Kamu menyelamatkan iblis angin dan iblis darah, jadi kamu juga harus menyelamatkanku dari sini. Iblis bayangan berkata kepada Dev. Iblis angin. Dev terkejut sesaat, dia hanya tahu bahwa iblis darah langsung pergi ke alam surgawi karena energi spiritual yang dihidupkan kembali, dan Dev tidak ingat iblis mana-mana yang telah dia selamatkan. Itu orang tua yang mengajarimu tinju cahaya suci. Dia ditekan oleh menara penindas iblis, dan kamu membiarkannya keluar. Iblis bayangan menjelaskan. Baru pada saat itulah Dev ingat bahwa dia telah mempelajari tinju cahaya suci dari lelaki tua di menara penindas iblis, dan lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa. Mungkinkah lelaki tua itu juga iblis besar? Dev bertanya dengan heran. Karena pada saat itu dia melihat lelaki tua berjubah putih, dengan alis yang ramah dan mata yang ramah. Bagaimana dia bisa terlihat seperti iblis besar? Hei, dia tidak pantas disebut kepala iblis besar. Menara kecil iblis penekan telah menekannya selama ratusan tahun. Itu benar-benar mempermalukan kami para iblis. Iblis bayangan benar-benar menyesap, jelas memandang rendah iblis angin itu. Bukankah kamu sendiri juga terjebak di sini? Dev merasa itu sangat lucu, iblis ini jelas ditekan di sini, tetapi dia masih menertawakan orang lain. Apakah ini sama? Ini adalah lembah jurang, tidak sebanding dengan menara kecil penindas iblis. Apa yang ditekan di sini hanyalah sisa jiwaku. Jika tubuhku ada di sana, aku akan meratakan tempat yang rusak ini. Pergi langsung ke dunia bawah. Kata iblis bayangan dengan wajah bangga. Pergi, berhenti menyombongkan diri di sini. Mayat yang membusuk di samping melambaikan tangannya, dan jiwa iblis bayangan terbang jauh dalam sekejap. Melihat ini, Dev berkata kepada iblis bayangan. Bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda? Dan manfaat apa yang telah Anda berikan kepada saya? Senior iblis angin mengajariku tinju cahaya suci, dan senior iblis darah menyelamatkan hidupku. Aku telah memberimu semua manfaat, tidak bisakah kamu merasakannya? Nafas di tubuhmu adalah roh jahat Pola Dao. Selama kamu membunuh roh jahat itu, roh jahat Pola Dao akan menjadi lebih kuat. Kamu mempraktikannya 9 cara. Saat kamu ditato, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawanmu. Jika kamu membunuh pria setengah busuk ini sekarang, kamu akan dapat menghasilkan Pola Dao pertama, dan kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kamu bahkan dapat menyelamatkanku. Mengapa tidak melakukannya? Iblis bayangan berkata kepada Dev. Kamu membual lagi, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanmu? Mayat yang membusuk mendengus dingin, lalu menampar dengan telapak tangan, yang langsung menghilangkan jiwa iblis bayangan. Nak, jangan dengarkan bualannya, sekarang kamu pergi dengan cepat, aku bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar.
Mayat yang membusuk mengancam Dev. Lalu bagaimana jika aku tidak pergi? Dev bertanya. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Setelah mayat yang membusuk selesai berbicara, energi jahat mulai memadat di ujung jari, dan langsung berubah menjadi hantu. Hantu dengan gigi dan cakar itu bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan mereka memasang postur mereka satu demi satu, mereka tidak menyangka mayat busuk ini akan melakukannya begitu dikatakan. Dan hantu-hantu itu sangat cepat, dan mereka tiba di depan mereka seperti kilat. Tetapi ketika semua orang mengayunkan senjata mereka dan menyerang hantu di depan mereka, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk menyakiti hantu-hantu ini, dan hantu-hantu ini tidak menyakiti siapapun, mereka hanya menembus tubuh semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, semua orang menjadi lamban, senjata di tangan mereka terlempar ke tanah satu demi satu, mata mereka kosong, seolah-olah telah menjadi mayat. Dan Dev mengerutkan kening, dan dia bisa merasakan bahwa hantu itu mulai mengendalikan otak Dev setelah menembus tubuhnya. Dev mengira itu adalah ilusi, dan mulai melafalkan mantra pemurnian hati, tetapi menemukan bahwa mantra pemurnian hati tidak dapat menghentikan sama sekali, dan hantu itu menyerang dengan putus asa dalam kesadaran Dev. Metode yang sangat ampuh. Dev sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka mayat busuk ini akan langsung menyerang kesadaran seseorang, selama kesadaran orang tersebut dikendalikan, sama saja dengan membunuh orang tersebut secara langsung, karena orang yang dikendalikan akan menuruti semua perintah, bahkan jika itu bunuh diri. Shangdi dan bahkan master tingkat Wudi dikendalikan oleh kesadaran tanpa perlawanan, yang menunjukkan betapa kuatnya mayat yang membusuk ini. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada cara untuk menekan iblis besar seperti iblis jahat. Kesadaran Dev mati-matian melawan pikirannya, wajahnya sangat pucat, dan dahinya bermandikan keringat dingin. Tubuh Dev menjadi kaku dan dia berdiri tak bergerak, hanya otaknya yang berlari kencang. Indra ilahi orang ini begitu kuat sehingga dia mampu melawan sampai sekarang? Melihat Dev masih terkendali, mayat busuk itu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Tapi segera, mata Dev menjadi kusam, seluruh tubuhnya menjadi lamban, dan auranya juga berubah, seperti orang mati berjalan. Melihat ini, mayat yang membusuk menyeringai, tidak ada yang bisa lolos dari seranganku. Karena kamu membunuh prajurit kerangkaku, maka kamu akan bertindak sebagai prajuritku dan menjaga gerbang. Setelah mayat itu selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Tapi Bogdan dan yang lainnya dengan patuh berdiri di kedua sisi. Bahkan Dev tidak terkecuali, diam-diam berjalan ke samping dan berdiri di sana. Tetapi pada saat ini, Dev belum dikendalikan, dan kesadarannya masih mati-matian melawan. Tepat ketika kesadaran spiritual Dev sedang bertarung dengan hantu di lautan kesadarannya sendiri, tiba-tiba cahaya suci bersinar. Dev tiba-tiba merasa sangat hangat di tubuhnya, dan hantu itu menjerit melengking. Dev mengangkat matanya dan menemukan bahwa cahaya itu berasal dari buku surgawi tanpa kata. Buku surgawi tanpa kata, di lautan kesadaran Dev, memancarkan cahaya pada saat ini, membuat hantu itu berteriak tanpa henti. Melihat ini, Dev langsung membiarkan indera duanya membunuh hantu itu. Dev, yang telah kembali normal, merasakan cahaya dari buku surgawi tanpa kata, dan merasa sedikit tidak dapat dipercaya di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa buku surgawi tanpa kata yang dikirim oleh Tuan Si akan memiliki kekuatan seperti itu. Master Sekte Yu. Master Peramal Shen. Melihat Bogdan dan peramal ilahi yang lamban, Dev melangkah maju dan berteriak 2 kali, tetapi mereka tidak menanggapi sama sekali. Sarah, Simon. Dev memandang Sarah dan Simon, mereka juga berdiri di sana dengan tatapan kosong, mata mereka tidak berkedip, seperti patung. Tidak peduli bagaimana Dev berteriak, orang-orang ini tidak menanggapi sama sekali. Tampaknya hanya dengan membunuh mayat itu mereka bisa pulih. Dev sedikit mengernyit. Sekarang bahkan jika Dev tidak ingin membunuh mayat yang membusuk, dia tidak bisa hanya melihat Bogdan dan yang lainnya berubah menjadi boneka. Dev terus masuk jauh ke dalam lembah. Segera, saya melihat sesuatu seperti altar berdiri tegak, dan altar ini memancarkan cahaya redup. Mayat yang membusuk menjaga di bawah altar, dan di bawah altar, Dev dapat dengan jelas mendengar jeritan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan jaga gerbang. Mayat busuk melihat Dev datang ke sini, jadi dia memerintahkan Dev dengan tajam.
Dia pikir Dev sudah di bawah kendalinya. Jaga ibumu. Dev tiba-tiba menjadi ganas, dan pedang pembunuh naga di tangannya menyala dengan bola kecemerlangan emas, dan dia menebas ke arah mayat itu dengan keras. Mayat yang membusuk itu terkejut sesaat, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Mayat yang membusuk mengayunkan tinju untuk memblokirnya, dan sebuah lengan dipotong dengan rapi. Tapi mayat yang membusuk itu tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, seolah-olah lengan yang terpotong itu bukan miliknya. Dev terkejut ketika melihat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memotong lengan mayat busuk itu dengan mudah. Dari sudut pandang ini, kekuatan mayat busuk ini tidak terlalu kuat, kan? Saat Dev tercengang, lengan yang terpotong dari mayat busuk itu tumbuh dengan cepat. Segera setelah membalikkan telapak tangan, roh jahat itu memadat menjadi bulu panah, dan bulu panah itu penuh dengan jimat, bersinar dengan cahaya redup. Bulu panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Dev, dan udara menyeramkan di atas bulu panah meraung, membuat suara melengking menembus udara. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga dengan kuat di tangannya, dan aura pedang muncul di depannya seperti pedang yang menebas bulan. Ser! Ser! Pedang Ki terus berputar, dan bulu panah yang ditembakkan oleh mayat yang membusuk langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Tetapi mayat yang membusuk itu tampaknya tidak peduli bahwa dia melewatkan pukulan itu, tetapi kedipan alis, dan cahaya keemasan langsung ditangkap di benak Dev. Ternyata bulu panah barusan hanya untuk menarik perhatian Dev. Mereka tidak memiliki kekuatan, dan yang paling kuat adalah cahaya keemasan ini. Setelah cahaya keemasan memasuki pikiran Dev, itu segera mulai mengendalikan otak Dev dan merebut kesadaran Dev. Tetapi pada saat ini, buku surgawi tanpa kata di lautan pengetahuan Dev memancarkan cahaya putih suci lagi, dan Dev bermandikan cahaya putih ini. Apa? Mayat yang membusuk akhirnya menjerit, dan jatuh ke tanah dengan ekspresi menyakitkan. Dev tahu bahwa kesempatan telah tiba, dan memegang pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya putih suci mengalir ke pedang, dan kemudian dia menebas dengan pedang. Desir. Pedang ini langsung memotong mayat busuk menjadi dua, setelah mayat busuk itu tidak bergerak, seluruh tubuh mulai membusuk perlahan, dan akhirnya menghilang perlahan. Bukankah ini terlalu mudah? Dev tidak percaya, bagaimana bisa mayat busuk ini dibunuh dengan begitu mudahnya? Pada saat ini, Dev merasa bahwa aura abu-abu di tubuhnya telah berubah. Setelah kesadaran spiritualnya terbenam, dia menemukan bahwa aura abu-abu itu kini telah berubah menjadi tanda yang cerah. Apakah ini pola Dao? Dev memobilisasi pola Dao, dan kemudian kekuatan besar keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh kejutan. Sepertinya iblis jahat tidak membohonginya, kekuatan pukulan ini memang kuat. Selain kekuatan spiritual dan kekuatan naga, Dev sekarang memiliki kekuatan lain. Dev tidak bermaksud menggunakan kekuatan semacam ini dengan enteng, dia ingin menyimpannya sebagai kartu trufnya. Di persimpangan hidup dan mati, ketika kekuatan spiritual dan kekuatan naganya habis, dia bisa menggunakan kekuatan pola Dao untuk menimbulkan efek yang tidak terduga. Dev senang untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa iblis bayangan tidak muncul. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, dia membunuh bangkai itu sendiri, jadi mengapa iblis bayangan tidak muncul? Cepat dan selamatkan aku, orang ini hanya kuat dalam serangan mental, dan tidak memiliki kekuatan nyata. Dia pantas mendapatkannya saat menabrakmu. Kekuatan mentalnya luar biasa, dan dia tidak bisa mengendalikanmu sama sekali. Itu sebabnya aku memintamu untuk menyelamatkanku. Saat ini, sosok iblis bayangan muncul. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sudah membunuh bangkai itu, tidak bisakah kamu melarikan diri? Dev bertanya. Kamu letakkan tengkorakku di atas altar, sehingga altar itu dihancurkan dan jiwaku bisa diselamatkan. Kata iblis bayangan. Dev mengangguk, melompat, dan mendarat dengan mantap di altar di tengah altar. Ada kerangka sebening kristal, tapi kerangka ini tidak memiliki kepala. Dev mengeluarkan tengkorak dari cincin penyimpanan, lalu perlahan meletakkannya di atas altar. Saat Dev mengenakan tengkorak itu, seluruh altar tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan segera kerangka itu perlahan menghilang dalam cahaya. Dan sosok iblis bayangan berangsur-angsur menjadi sedikit kokoh, meski masih berupa jiwa, tapi sepertinya tidak diragukan lagi mengikuti orang sungguhan.
Hahaha, hahaha. Orang tua ini akhirnya bebas, akhirnya bebas. Ketika orang tua ini menemukan orang yang menjebak klan iblis saya dan orang yang menindas kami, saya pasti akan mengirimnya ke neraka tingkat 18, sehingga dia tidak akan pernah dilahirkan kembali. Iblis bayangan tertawa terbahak-bahak. Dev memandang iblis bayangan, dan hendak bertanya tentang pengalaman hidupnya sendiri, dan bertanya kepada iblis bayangan apakah dia tahu siapa ayahnya, tetapi menemukan bahwa altar di bawah kakinya bergetar hebat, dan hampir runtuh. Altar ini akan runtuh, bawa teman-temanmu dan pergi dari sini dengan cepat, mayat hidup di bawah altar akan segera dibebaskan. Saya ingin kembali ke alam surgawi untuk membentuk kembali tubuh saya. Jika ada takdir, sampai jumpa di alam surgawi. Setelah iblis bayangan selesai berbicara, dia meraih kekosongan dengan kedua tangan, dan celah dalam ruang dan waktu muncul, dan kemudian sosok iblis bayangan menghilang ke dalam celah dalam ruang dan waktu. Sial, aku menyelamatkanmu, jadi kamu pergi begitu saja? Bahkan kamu tidak berterima kasih? Dev tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Tapi kemudian, altar mulai runtuh, dan jeritan melengking mulai terdengar dari bawah altar, dan semakin dekat dan dekat. Melihat ini, Dev melompat turun dan segera berlari menuju pintu keluar lembah. Ketika Dev berlari ke gerbang, Bogdan dan yang lainnya sudah sadar kembali, karena mereka tidak dapat menemukan Dev, rombongan itu masih terburu-buru. Melihat Dev berlari keluar dari kedalaman lembah, Bogdan bergegas menemuinya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang, ayo segera keluar dari sini, cepat. Dev berkata dengan cemas. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala terus datang dari lembah, yang mengagetkan Bogdan dan yang lainnya. Apa yang baru saja terjadi? Dev mulai lari menuju pintu, Bogdan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Dan di belakang mereka, ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mayat hidup ini memiliki bentuk dan kekuatan berbeda, mengejar Dev dan yang lainnya dengan putus asa. Tapi saat ini, di atas jurang, Wesley dan yang lainnya masih berjaga. Kakak Leng, sudah lama tidak ada gerakan di jurang ini. Diperkirakan Dev dan yang lainnya tidak akan memasukinya. Selain itu, aku sudah memeriksanya. Di jurang ini, terlalu banyak roh jahat. Bahkan dengan kekuatan kita, jika kita tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, kita akan diganggu oleh roh jahat, apalagi Dev dan yang lain. Kurasa kita tidak perlu membuang waktu di sini dan mencari di tempat lain. Igor berkata kepada Wesley. Wesley mengangguk, dia merasa tidak ada seorang pun di jurang ini yang akan masuk ke sini, seperti neraka. Oke, kita tidak akan menunggu lebih lama lagi, ayo mundur. Setelah Wesley selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan angin jahat di jurang, dan segera setelah itu, roh-roh jahat yang hanya mengambang di jurang mulai meletus dari jurang. Bagaimana ini? Melihat ini, Igor terkejut. Wesley tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka juga berkumpul satu demi satu. Lihat, ada sosok di jurang. Pada saat ini, seseorang berteriak. Di mata semua orang, sosok itu semakin dekat dan dekat, lalu melompat keluar dari jurang. Ketika dia melihat kerumunan tiba-tiba keluar dari jurang, Wesley tercengang. Dev, apakah dia benar-benar masuk ke sini? Wesley tidak percaya bagaimana Dev dan yang lainnya tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Ketika Dev, Bogdan dan yang lainnya melihat Wesley, mereka juga terpana. Mereka tidak menyangka Wesley dan yang lainnya masih menunggu di sini. Kedua belah pihak saling memandang untuk sementara waktu, tetapi segera niat membunuh mulai muncul pada semua orang. Sialan, aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak membunuh putramu, tapi kamu menunggu di sini. Melihat pengejaran Wesley yang tak ada habisnya, Dev tidak bisa menahan kutukan. Dev, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang, kamu harus mati. Wesley memiliki wajah dingin, dan kemudian melihat peramal ilahi. Peramal ilahi, kamu pengkhianat, kamu benar-benar mengkhianati kita semua, apakah kamu ingin mati dengan Dev itu? Wesley, aku tidak bisa mati, kamu yang akan mati, jangan lupa apa yang dilakukan orang tua ini, aku sudah mengetahui akhirmu. Peramal ilahi mencibir.
Brengsek, kamu benar-benar memperlakukan dirimu seperti mainan. Jika kamu benar-benar setengah abadi, kamu tidak perlu tinggal di dunia tersembunyi. Wesley meludah keras, lalu berkata dengan keras, kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini pergi. Kali ini kita harus membersihkan rumput, dan semua sumber daya di sini akan menjadi milik kita. Semua orang di alam tersembunyi menunjukkan senjata mereka, Dev, Bogdan dan yang lainnya juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu, dan kedua belah pihak akan berperang. Tapi dari segi kekuatan, Dev dan yang lainnya terlalu lemah. Tidak peduli dalam hal jumlah atau kekuatan, Dev dan yang lainnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sekte Master Yu, Master Peramal Shen, begitu pertarungan dimulai, kamu melarikan diri. Wesley itu hanya ingin membunuhku, jadi kamu tidak harus menemaniku untuk mati. Dev berbisik pada Bogdan dan Peramal Ilahi. Tuan Chen, saya tidak akan lari, bahkan jika saya mati, mari kita mati bersama. Bogdan berkata dengan tegas. Tuan Chen, Anda adalah orang yang terpilih, Anda tidak akan mati dengan mudah, saya percaya pada ramalan saya sendiri. Peramal Ilahi tahu bahwa Dev adalah pria yang luar biasa, dan tidak mungkin dia mati dengan mudah. Bunuh, Wesley melambaikan tangannya, dan semua orang di dunia tersembunyi mengerumuni. Tetapi pada saat ini, suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong tiba-tiba datang dari dalam jurang, diikuti oleh angin yang menderu-deru. Sejumlah besar mayat hidup muncul dari jurang. Melihat pemandangan ini, Wesley dan yang lainnya tercengang. Menghadapi hembusan angin dan ribuan mayat hidup, tidak ada seorang pun di dunia tersembunyi yang berani bergerak. Lari. Dev meraung keras, dan mulai berlari bersama Bogdan dan yang lainnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebelum Wesley dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka dikelilingi oleh mayat hidup yang bergegas, dan tidak ada cara untuk mengejar Dev dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara pembunuhan, Wesley dan yang lainnya mengikuti mayat hidup itu dan mulai bertarung. Dan Dev dan yang lainnya juga dikejar oleh beberapa mayat hidup, dan Dev dan yang lainnya hanya bisa membunuh dan tidak mundur. Untungnya, setelah mayat hidup ini lolos dari jurang maut, mereka semua bisa dibunuh. Namun, ketika Dev membunuh mayat hidup ini, seberkas kekuatan memasuki tubuhnya. Bersama saat membunuh dan mundur, Dev dan yang lainnya akhirnya menyingkir dari kejaran mayat hidup dan Wesley dan lainnya. Setelah menemukan tempat yang relatif aman, Dev dan yang lainnya mulai beristirahat. Dan Wesley dan yang lainnya bergegas keluar karena malu, menyingkirkan mayat hidup itu. Sialan, mengapa beberapa dari hal-hal ini tiba-tiba muncul, dan membiarkan Dev melarikan diri dengan sia-sia? Wesley mengutuk dengan marah. Ya. Prioritas utama kita adalah benar-benar membasmi mayat hidup ini. Aku tidak tahu dari mana mayat hidup ini berasal, tapi mereka bisa melacak kita sepanjang waktu. Kata Igor. Saat berbicara, terdengar teriakan, dan kemudian perkelahian dimulai lagi. Beberapa mayat hidup benar-benar mengejar mereka, Wesley dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri lagi. Saat ini, Dev dan yang lainnya sedang beristirahat di atas bukit. Pertempuran terus-menerus ini membuat semua orang merasa sangat lelah. Sejak masuk jurang, mereka belum istirahat dengan baik, apalagi mengembalikan energi. Sekarang kekuatan semua orang hampir habis, meskipun ada banyak sumber daya di sini, mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Terlebih lagi, mayat hidup itu, seperti anjing serigala, dapat mengikuti arah Dev dan yang lainnya melarikan diri, dan dengan cepat mengejar. Melihat kerumunan yang lelah, Dev dengan santai membentuk formasi, mengelilingi 100 meter di sekitar sini. Tuan Peramal Ilahi, Tuan Sekte Yu, tolong istirahatlah di sini untuk saat ini dan mengembalikan energi Anda. Saya akan berurusan dengan mayat hidup itu, jika tidak, orang-orang ini akan menempel pada kita seperti perangko. Dev berkata kepada Peramal Ilahi dan Bogdan. Tuan Chen, mayat hidup itu sangat kuat. Mungkin sangat berbahaya bagi Anda untuk berurusan dengan mereka sendirian. Peramal Ilahi berkata. Ya, terutama mayat hidup yang memakai baju perang, mereka benar-benar mesum. Aku menghabiskan banyak usaha hanya untuk membunuh satu. Tuan Chen harus beristirahat bersama kami, dan ketika kita mendapatkan kembali kekuatan kita, kita akan berangkat bersama. Bogdan juga menggema, berharap Dev tidak pergi sendirian. Tidak masalah, bahkan jika aku menghadapi bahaya,
aku memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri dan melarikan diri. Dev tersenyum ringan. Faktanya, Dev punya rencananya sendiri, karena dia menemukan bahwa selama dia membunuh mayat hidup ini, kekuatan pola Dao di tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika dia membunuh mayat hidup yang lebih kuat, kekuatan pola Dao akan meningkat. Bahkan lebih cepat. Melalui pertempuran terus-menerus barusan, kekuatan pola Dao Dev di tubuhnya telah meningkat banyak, mungkin membunuh 1 atau 2 mayat hidup. Kekuatan pola Dao Dev bisa mencapai 2. Tuan Chen, biarkan Simon dan Sarah pergi bersamamu jika kamu mau. Jika kamu benar-benar dalam bahaya, mereka dapat menolak untuk sementara waktu. Bogdan mengikuti Dev dan berkata. Dev tahu bahwa Bogdan takut dia akan berada dalam bahaya, dan dia memiliki niat baik, jadi dia tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, ketika kita kembali, kita akan membawa beberapa tanaman obat, dan lalu saring beberapa pil, yang bisa membuat pemulihanmu lebih cepat. Bogdan mengangguk, lalu memandang Simon dan Sarah dan berkata, Simon, Sarah, kalian berdua harus tetap dekat dengan Tuan Chen, dan jangan biarkan dia dalam bahaya. Jika perlu, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Keduanya mengangguk, Guru, jangan khawatir, kami tidak akan membahayakan Tuan Chen. Jika perlu, kami akan meledakkan diri untuk mengulur waktu Tuan Chen. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada bahaya. Dengan wajah percaya diri, Dev pergi bersama Simon dan Sarah. Adapun Bogdan dan peramal ilahi, mereka berada dalam formasi dan mulai berlatih dengan cepat untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Tuan Chen, Anda mengatakan bahwa jiwa mayat hidup itu tidak memiliki alkimia batin, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak berguna. Mengapa Anda masih mencari mereka dan bersikeras memenggal kepala mereka? Sarah bertanya pada Dev dengan sedikit bingung. Dev tersenyum, mayat hidup ini tidak berguna bagimu, tetapi mereka sangat berguna bagiku. Setiap kali aku membunuh mayat hidup, kultivasiku akan meningkat 1 poin. Ketika Simon dan Sarah mendengar ini, mereka langsung takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa membunuh mayat hidup dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Tapi karena Dev berkata demikian, itu pasti benar, dan Dev tidak perlu berbohong kepada mereka. Ketika kamu bertemu dengan mayat hidup, kalian berdua jangan menyerangnya, biarkan aku melakukannya sendiri. Hanya ketika aku tidak bisa menghadapinya sendirian, kalian berdua akan melakukannya. Dev berkata kepada Simon dan Sarah. Keduanya mengangguk. Karena membunuh mayat hidup adalah latihan untuk Dev, mereka membiarkan Dev membunuh mayat hidup itu. Setelah mereka bertiga berjalan beberapa saat, mereka melihat sekelompok besar mayat hidup mendekat secara tidak menentu. Terlihat pemimpin mayat hidup yang memakai baju besi, dan yang mengikutinya pasti semua tentaranya. Mayat hidup ini semuanya mengenakan pakaian kuno dan memegang tombak di tangan mereka, jelas merupakan pasukan kuno. Tentara ini seharusnya dibunuh, tetapi jiwa mereka abadi, dan akhirnya berubah menjadi mayat hidup. Melihat kemunculan tiba-tiba sekelompok besar mayat hidup, ekspresi Simon dan Sarah sedikit berubah, hanya mata Dev yang dipenuhi kegembiraan. Karena ada begitu banyak mayat hidup, bagi Dev, mereka adalah sumber daya yang melimpah, dan ini semua adalah kekuatan pola Dao. Kalian berdua lindungi dirimu. Setelah Dev menyelesaikan instruksinya, dia melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menuju ke kelompok mayat hidup. Mayat berbaju zirah memegang pisau panjang di tangannya, menatap Dev yang melompat ke depan, dan mengayunkan pisau panjang itu, serang. Para mayat hidup di belakangnya mulai berteriak, dan dengan tombak di tangan mereka, mereka langsung bertemu dengan Dev. Di udara, Dev menebas pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang emas melesat melintasi langit. Dalam sekejap, sejumlah besar mayat hidup di depan Dev dipenggal, dan semua kekuatan pola Dao yang tidak terdeteksi memasuki tubuh Dev. Dev sangat gembira, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menyerbu pasukan mayat hidup. Pada saat ini, Dev seperti harimau yang turun gunung, menebas mayat hidup itu. Meskipun ini juga tentara di masa lalu, tetapi sekarang mereka telah menjadi mayat hidup, Dev tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Terlebih lagi, jika mayat hidup ini terbunuh, mereka dapat bereinkarnasi lagi, jadi mereka tidak harus tinggal di dunia ini dan menderita sebagai mayat hidup. Melihat penampilan berani Dev,
Simon dan Sarah tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Dalam waktu yang singkat, Dev telah berkembang dari orang yang mereka pandang rendah di awal pertemuan menjadi orang yang tidak dapat mereka jangkau sekarang. Ketika saya melihat Dev untuk pertama kalinya, Dev masih tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dipukuli sampai mati oleh Yuri. Mungkin ini bakat, kita berdua tidak akan pernah bisa membandingkan. Simon menghela nafas sedikit. Pada saat ini, Dev menjadi semakin bersemangat saat dia membunuh lebih banyak lagi, tanpa sedikit pun kelelahan. Tapi ketika Dev bertarung dengan penuh semangat, mayat hidup berbaju zirah diam-diam datang ke belakang Dev dengan pisau panjang, berencana untuk menyelinap menyerang Dev. Melihat ini, Simon dan Sarah panik. Sialan, mayat hidup ini sebenarnya masih memiliki pikiran. Melihat mayat hidup berbaju zirah akan menyerang Dev, Simon mau tidak mau mengutuk. Sudah terlambat untuk mengingatkan Dev, jadi Simon dan Sarah menyerang mayat hidup dengan baju besi bersama. Simon meninju mayat hidup, dan seketika bayangan tinju menyelimuti mayat hidup. Sarah juga keluar dengan pedang panjang, memotong dengan serangkaian cahaya pedang. Melihat ini, mayat hidup berbaju zirah berteriak dengan marah, dan roh jahat itu merasuki seluruh tubuhnya, langsung menghalau serangan kedua orang itu. Kemudian pisau panjang di tangan mayat hidup menebas, menciptakan cahaya pedang yang mengejutkan. Sarah buru-buru memblokirnya dengan pedang panjang di tangannya, tetapi langsung terpental. Melihat ini, Simon melompat, menggertakkan giginya, dan memukul mayat hidup itu dengan keras dengan tinjunya yang besar. Tapi mayat hidup itu tidak bergerak sama sekali, tapi menjatuhkan Simon dengan satu pukulan. Mayat hidup ini terlalu kuat, benar-benar tidak normal. Simon perlahan bangkit, mengerutkan kening dan berkata. Bahkan guru hanya berhasil membunuh satu dari mayat hidup berbaju besi ini. Aku khawatir kita berdua bukan tandingan sama sekali. Wajah Sarah penuh kekhawatiran. Apakah itu lawan atau bukan, kita tidak bisa membiarkannya menyerang Tuan Chen, serang. Simon melompat lagi, diikuti oleh Sarah, dan keduanya menyerang mayat hidup berbaju besi secara bersama-sama. Setelah Dev membunuh beberapa mayat hidup di depannya dengan satu pedang, Dev mendengar suara pertempuran. Dia berbalik dan menemukan bahwa Simon dan Sarah sedang bertarung dengan pemimpin mayat hidup. Jelas, Simon dan Sarah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan keduanya terluka dalam berbagai tingkatan. Melihat ini, Dev langsung bergegas, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan api yang mengamuk, dan kemudian dia menebas dengan pedang, menebas tubuh mayat hidup dengan keras. Api langsung menelan pemimpin mayat hidup, dan pemimpin mayat hidup mengaum, dan tubuhnya berjuang terus-menerus. Melihat pemandangan di depannya, Dev tidak tahan. Ini adalah seorang jenderal yang mati untuk negaranya, tetapi Dev tidak bisa tidak tega untuk membunuhnya. Dan ini juga melegakan bagi mayat hidup ini. Dan ketika api menyala, roh jahat yang suram merasuki tubuh mayat hidup, dan api roh yang awalnya mudah terbakar oleh segala sesuatu, langsung padam di bawah roh jahat ini. Udara di sekitarnya seakan membeku, dan hembusan angin terus bertiup, membuat Dev dan yang lainnya seakan jatuh ke dalam gua es. Dev sedikit mengernyit, roh jahat ini sangat kuat. Ketika Dev melihat ini, kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan cahaya pedang keluar dari pedang pembunuh naga. Cahaya pedang langsung berubah menjadi naga emas dan terbang keluar, lalu melayang di udara, lalu menyemburkan api dari mulut naga emas, dan mulai menyerang pemimpin mayat hidup. Aura pembunuh pada mayat hidup mulai melawan mengikuti api spiritual yang dimuntahkan oleh naga emas. Kekuatan naga di tubuh Dev terus meletus, dan nyala api di mulut naga emas menjadi semakin kuat. Perlahan, roh jahat yang dipancarkan oleh mayat hidup mulai melemah, dan akhirnya mulai terbakar. Segera, pemimpin mayat hidup itu tidak bersuara, dan titik cahaya perlahan terangkat ke langit, lalu datang ke arah Dev dengan cepat. Tuan Chen, hati-hati. Simon dan Sarah tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba melihat titik cahaya menembak ke arah Dev, dan buru-buru memblokir untuk Dev. Tapi titik cahaya menembus tubuh kedua orang itu, dan akhirnya masuk ke tubuh Dev. Kekuatan pola Dao dari pemimpin mayat hidup ini sangat kuat. Dev menemukan bahwa kekuatan pola Dao di tubuhnya telah menjadi 2. Ketika kekuatan pola Dao dinaikkan menjadi 2, Dev hanya merasakan kekuatan spiritual di dantiannya terus melonjak. Apakah ini akan menerobos? Dev terkejut, dan dengan cepat duduk bersila di tempat, dan buru-buru mulai berlatih.
Tuan Chen, ada apa? Melihat ini, Simon bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev, mengapa dia tiba-tiba duduk dan mulai berlatih? Tuan Chen mungkin akan membuat terobosan. Ketika terobosan tercapai, dia harus mulai berlatih. Kita harus melindungi Tuan Chen. Sarah sepertinya melihatnya, dan berkata kepada Simon. Simon mengangguk, satu kiri dan satu kanan berdiri di samping Dev, melindungi Dev. Tanpa sadar, mereka berdua telah menjaga Dev selama sehari semalam, dan Dev masih tidak bergerak. Simon dan Sarah juga tidak bergerak, menjaga Dev. Pada saat ini, langkah kaki mulai mendekati Dev dan yang lainnya terus-menerus, yang membuat Simon dan Sarah gugup. Karena mayat hidup tidak memiliki jejak sama sekali, jika ada langkah kaki yang mendekat, berarti ada yang mendekat. Tetapi Simon dan Sarah tidak tahu siapa orang-orang ini, dan mereka tidak berani menyebarkan indera spiritual mereka untuk menghindari ditemukan langsung oleh pihak lain. Sekarang Simon dan Sarah hanya bisa berdoa, orang-orang ini bukan Wesley dan yang lainnya, mereka berharap itu Bogdan. Tapi saat langkah kaki semakin dekat, dan sosok itu terlihat jelas, hati Simon dan Sarah tenggelam ke dasar. Saya melihat bahwa kelompok orang ini adalah Wesley dan yang lainnya. Simon dan Sarah merasa malu, tetapi mereka tetap tidak bergerak, mereka tetap berada di sisi Dev. Dan Wesley dan yang lainnya juga sangat terkejut saat melihat Dev. Mereka mengira Dev seharusnya sudah kabur sejak lama, mungkin mereka semua sudah meninggalkan dunia rahasia, tapi mereka tidak menyangka dia masih di sini. Hahaha, sangat mudah untuk menemukan tempat tujuan, aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Wesley tertawa keras. Dev masih menutup matanya dengan erat kali ini, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dan Simon dan Sarah menatap orang-orang Wesley dengan gugup, napas mereka mulai naik, dan perut mereka membengkak seperti bola. Mereka tahu bahwa mereka mengandalkan mereka berdua, tidak mungkin. Jadi mereka berdua berencana meledakkan diri sejak awal, dan menggunakan ini untuk menakut-nakuti Wesley agar tidak bertindak gegabah. Wesley, jika kamu berani menyentuh Tuan Chen, kami akan meledakkan diri kami sendiri, dan semua orang akan mati. Simon berkata dengan lantang kepada Wesley. Melihat Simon dan Sarah seperti itu, Wesley tertawa dingin. Kalian berdua boneka kecil, apakah kamu pikir kamu akan membuatku takut jika kamu meledakkan dirimu? Tidak ada bedanya jika kalian berdua meledakkan diri dan itu hanya menyalakan petasan. Itu tidak akan menyakiti kami sama sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kalian berdua harus mencobanya, dan kami hanya akan mendengarkannya. Wesley mencibir. Semua orang mengelilingi Simon dan Sarah dengan senyum mengejek di wajah mereka. Nak, kamu memiliki wajah yang cantik, dan kamu sangat menarik. Sayang sekali jika meledakkan dirimu. Jika kamu patuh, dan aku berjanji kamu bisa menjalani kehidupan yang baik. Kamu bisa menikmati hidup yang baik dengan mengikutiku. Aku akan memberimu pil perangsang setiap hari untuk memastikan bahwa kita berdua akan merasa seperti sedang sekarat. Yosef dari sekte alkimia memandang Sarah dengan mata penuh nafsu. Melihat Yosef seperti itu, Sarah memerah karena marah, menatap Yosef, ingin menggigitnya sampai mati. Yosef, kamu menghina adik perempuanku, aku akan bertarung denganmu hari ini. Simon sangat marah hingga dia akan meledak, dia meraung dan bergegas menuju Yosef, berencana untuk mati bersama Yosef. Anda harus tahu bahwa Simon selalu menyukai Sarah, dan keduanya juga merupakan pasangan yang diakui oleh sekte tubuh suci. Sekarang gadis yang dia sukai dihina, tentu saja dia sangat marah. Tapi saat Simon bergerak, Wesley melambaikan tangannya, dan aura agung langsung menyelimuti Simon. Nafas ini seperti belenggu, membuat Simon tidak bisa bergerak meski dia bergerak. Di depanku, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergerak, dan kamu masih ingin meledakkan dirimu dan mengancamku? Apakah kamu layak? Wesley memandang Simon dan berkata dengan jijik. Kali ini, wajah Simon dan Sarah memerah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Mengingat celah dalam kekuatan absolut, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk meledakkan diri. Tuan Leng, serahkan boneka itu padaku, dan kamu bisa mengurus sisanya. Yosef berkata kepada Wesley. Oke, tapi ketua sekte Bao tahu bagaimana bersimpati, dan ada banyak orang di belakang yang mengeluarkan air liur dan ingin mencicipinya. Wesley dengan jahat tersenyum dan berkata,
Jangan khawatir, selama kamu memakan pilku, bayi perempuan ini bisa memuaskan kita semua. Setelah Yosef selesai berbicara, dia berjalan menuju Sarah dengan senyum cabul di wajahnya. Yosef, jika kamu berani menyentuh adik perempuanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Simon terbuka lebar, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah, dan dia berteriak pada Yosef, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku sekarang, bunuh aku sekarang. Nak, semakin kamu memarahiku, semakin bersemangat aku. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri sebentar lagi bagaimana adik perempuanku menjadi bajingan. Sayang sekali gurumu Bogdan tidak ada di sini, kalau tidak aku akan membiarkan dia melihat bagaimana murid perempuannya melayani kita semua. Hahaha. Yosef tertawa, dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, semua orang sepertinya melihat mangsanya, menatap Simon dan Sarah. Sarah marah dan malu, tetapi saat ini dia juga dikendalikan oleh aura Wesley, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Bajingan, sekelompok bajingan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saat dia mengatakan itu, Sarah membuka mulutnya dan hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri. Tapi sebelum Sarah bisa menggigit lidahnya, Yosef meraih dagu Sarah, membuat Sarah tidak mungkin bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Jika kamu ingin mati, kamu harus menunggu sampai kita cukup bersenang-senang. Setelah Yosef selesai berbicara, dia akan memeluk Sarah. Blar. Tepat ketika Yosef hendak memeluk Sarah, tiba-tiba angin kencang menerpa, Yosef tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung terlempar. Tubuh Yosef berhenti setelah menghancurkan lebih dari selusin pohon, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Siapa? Wesley mengerutkan kening. Itu sebabnya semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan melihat sekeliling satu demi satu, terlihat waspada. Bersambung ke episode 233. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.